Dek, namanya siapa? Aldi. 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 Usia berapa Dek Aldi? Hah? 12. Tiap hari nganterin ini ya, yang wisatawan kayak gini. Oh, sarung. Warna hitam biru. Hitam biru khas Baduy luar apa dalam? Baduy luar. Baduy luar. Kalau dalam beda lagi ya? Halo guys, ketemu lagi bersama gua di Jam Explore. Nah, kali ini gua mau ajakin kalian jalan-jalan di Baduy ya. Tujuan kita itu ke Baduy luar, ke Baduy dalam, tapi kita mulai trekkingnya itu di Cijahe ya. Nah, jadi ini gua udah nyampe terminal Cijahe guys. Untuk menuju ke Baduy dalam itu perkiraan sekitar 2 jam trekking. Kalau misalnya ke jalan Ciboleger itu bisa memakan waktu kurang lebih sekitar 6 jam gitu. Nah, jadi buat kalian mungkin yang penasaran trekking menuju Baduy dalamnya seperti apa, mungkin ikutin terus perjalanan Jam Explore guys. Nah, ini anak-anak dari Baduy luar, Baduy dalam guys. Kalau Baduy dalam itu identik dengan pakaian yang berwarna putih ya. Kalau yang hitam, ikat kepalanya biru itu Baduy luar. Kita explore dulu nih di daerah sini guys, di area terminal Cijahe ya guys. Buat kalian juga mungkin yang udah nyampe sini mungkin capek atau mau beribadah ya, bahkan mau makan sekalipun, di sini terdapat warung-warung makanan dan minuman guys ya. Pak, tuh parkirannya cukup luas, banyak sekali guys para wisatawan. Nah, ini orang-orang Baduy yang lagi pada santai-santai ya kan. Oke, kalau gitu gua sekarang mau istirahat dulu ya, karena baru sampai juga. Istirahat kurang lebih sejam guys. Siang Mbak. Ini Jose lagi makan. Mbak, ini bayarnya pakai cash apa QRIS? Cash aja. Oh, cash, QRIS nggak bisa. Nggak ada sinyal atau apa? Karena nggak bisa aja. Oh, nggak bisa. Oke guys, jadi buat kalian yang kesini harap membawa cash banyak-banyak ya, karena QRIS nggak bisa. Di sini juga macem-macem tuh. Kalian mau makan apa juga ada. Kalian bisa makan di belakang guys, enak juga nih, luas, suasananya juga adem dan disuguhi dengan pemandangan yang luar biasa guys. Nanti kita lanjut perjalanan sekitar jam 1 ya. Nih, ada Fajlul. Halo Kak. Ada Jose juga lagi pada makan. Nanti kita lanjut jam berapa Kak? Jam 1-an ya. Oke guys, kita lanjut nanti perjalanan. Sekarang kita makan dulu. Sekarang udah beres makan, udah beres istirahat ya. Jadi kita lanjut untuk melakukan trekking. Nah, ini gua udah melewati jembatan yang viral ya guys. Kita tujuannya ke Baduy dalam ya, ke kampung Cibeo. Nah, ini Baduy dalam. Dan kita akan melewati 2 perkampungan. Jadi untuk jarak tempuhnya juga ini sekitar 2 jam guys.
Jadi selama perjalanan ini banyak yang hilir mudik ya, warga-warga Baduy dalam ataupun luar. Dari perbedaannya ini antara Baduy dalam dan Baduy luar ya, dari yang paling simpel lah ya, dari seragam guys. Kalau dari Baduy dalam itu mereka menggunakan seragam atau baju khas mereka berwarna putih, ikat kepala juga putih. Sedangkan untuk Baduy luar menggunakan pakaian adat serba hitam dengan ikat kepala batik berwarna biru guys. Nah, selama gua menuju perjalanan ke Baduy dalam ditemenin sama warga-warga lokal ya, anak-anak kecil dari suku Baduy guys. Oke, kita tanya ya, namanya siapa, terus dia pekerjaannya. Mungkin tiap hari si Ade ini menjadi salah satu tour guide lokal ya, untuk bantu pandu perjalanan para wisatawan. Dek, namanya siapa? Aldi. 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 Usia berapa Dek Aldi? Hah? 12. Tiap hari nganterin ini ya, yang wisatawan kayak gini? Enggak. Oh. Tuh ada ini tuh Dek Aldi. Tuh minta itu snack, mau nggak? Sama kakak nanti. Mau nggak snack? Itu diambil. Tuh. Kita ambil aja nggak apa-apa. Tuh. Ambil kasih mereka dulu kasih. Cuacanya cukup cerah guys. Iya, 60 menit sebenarnya. Mudah-mudahan cuacanya mendukung ya, nggak hujan. Tadi 3 kampung. Nah, Cibeo, Cikusik, Cipetawarna. ini Kita lewatin 2 kampung nih, yang dalam nih. Bang, ini apa? Rumah warga. Lumbung padi. Oh. Buat ini padi ya. Ini lumbung padi Kalau guys. ini susu padi. Ya, betul susu padi. Lumbung padi orang Baduy. Halo Ade, itu si Ade jajan ya. Hi. Nah, ini anak-anak dari Baduy. Airnya itu tenang, nggak begitu deras, dan cuacanya juga sangat mendukung ya. Adem banget guys. Guys, Di jembatan ini juga salah satu spot favorit ya buat para wisatawan. Jadi rata-rata yang lewatin jembatan ini pasti ambil foto dulu di sini untuk memenuhi Instagram kalian. Tadi kan ada Aldi ya, Aldi anak warga dari suku Baduy, dan sekarang kita ditemenin sama adek siapa? Dek, namanya siapa Dek? Sarpan. Oh, ini Sarpan. Kenal sama Aldi? Ini masih temen ya? Tiap hari emang nganterin wisatawan? Sabtu Minggu doang. Kalau Senin sampai Jumat? Ke ladang. Oh, berarti rata-rata warga sini profesinya ladang ya? Oh. Jadi profesi warga Baduy ini guys mayoritas berladang ya. Anak-anak di sini ada sampingan ya untuk mencari pundi-pundi dengan menemani para wisatawan yang ingin berkunjung ke Baduy dalam. Sedangkan Senin sampai Jumat mereka bantu orang tua guys. Ini apa nih? Pintu apa? Itu biar ada ayam masuk situ. Oh, Itu ada padi, biar makan padi. oh gitu. Jadi pintu ini sengaja dibuat guys, biar ayam-ayam nggak pada masuk dan nggak merusak padi.
Oke. Setelah melewati pintu yang tadi ya guys, kita sudah mulai melihat rumah-rumah warga khas dari suku Baduy. Nah, jadi memang Baduy ini menolak teknologi ya. Jadi semua bahan bangunan semua dari kayu. Masih alami ya. Listrik juga nggak ada. Kita explore daerah sini guys. Tuh, untuk bahan bakar kayu juga masih digunakan guys di sini. Jadi bener-bener semuanya serba tradisional. Nanti di sana. Oh iya ya. Mendalam ya. Iya. Tuh kalau mau beli tas tuh. Misi ibu. Kalau tas yang gede lagi ada nggak? Oh, Fajrul, si Fajrul lagi beli guys. Tasnya dia rusak soalnya. Ini paling gede ya? Iya. Ibu siapa namanya? Nama saya Bunda Mariati. Bunda Mariati. Dari mana Bu? Dari Bogor. Bogor. Iya. Ibu kenapa tujuannya pengen ke sini Bu? Ingin Hati-hati. menikmati alam yang masih Alami, alami, segar, ya. segar, dan banyak tantangan juga nih. Tantangan juga. Ya, naik turun gunung. Berapa kali nih Bu ke Baduy? Baru pertama kali. Oh, baru ini ya. Iya. Oke baik. Nah ini Ibu Iya. Mariati dari Bogor guys. Pakai tepas Masih kuat juga nih kalau sama anak muda aja masih pakai ini apa? Anak muda aja udah lemes. Lemas. Ini kayak gue nih ngos-ngosan guys, tapi Ibu satu ini buset kuat banget. Ya, insya Allah. Nah guys, selama perjalanan juga di sini ada yang jual souvenir ya. Tuh mulai dari kain tenun atau batik khas Baduy luar ya. Tuh ada juga yang nenunnya guys. Nah di sini juga ada madu. Ini madu asli yang dipercayai bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Oke guys, gua mau langsung lihat pembuatan kain tenun khas Baduy. Iya. Oke, balik lagi. Ibu maaf ganggu. Boleh di video izin ya. Lagi bikin batik apa nih Bu? Sarung Oh sarung. warna hitam biru. Hitam biru khas Baduy luar apa dalam? Baduy luar. Kalau dalam beda lagi ya? Oh gitu. Ini sekali jadi sarung ini berapa hari Bu biasanya? Biasanya 4 hari. Oh 4 hari guys, lama juga ya. Berarti harganya juga berbeda-beda ya Bu? Tergantung. Beda-beda. Oh, gitu. Nah ini caranya guys. Mayoritas ibu-ibu di sini bikin batik Bu. Jadi mayoritas selain ladang juga profesi warga Baduy sini itu batik guys. Oke. Keseruannya seperti apa? Kita masih jauh juga ya menuju Cibeok Baduy dalam. Kita dulu nanti kalau video pakai video aja. Udah buat taruh barang lupa. Udah kenang. Fazlul, Yo. tadi nggak jadi kenapa? Apa yang jadi tasnya? Beli itu. Karena gue lagi nyari tas ya.
Yang tas gua pengen itu belum ada. Belum ada Iya. tasnya tuh, belum ada uangnya. Uangnya gua no limit. No limit. Tapi Ya. tahu nggak harganya berapa kira-kira? Sekitaran 35. Kata siapa? Kata tuh Oh, rata-rata kain itu 35. worth it sih guys, worth, Worth it it ya? worth it. Di sini harganya worth it sih. Kalau kalian mau wisata ke sini masih oke lah, budget kalian yang nggak gaji UMR ya. UMR. Nggak usah bawa gaji. Gaji UMR ya. Eh. Yang dibawa gaji UMR itu kan dulu dah. Masih jauh loh. Nah, ini udah mulai mau memasuki perhutanan ya. Kiri kanan hutan, bukan hutan, pepohonan ya. Gue nggak tahu pohon apa ini guys. Yang pasti lebat banget, dan rumahnya itu jarang gitu. Dari satu rumah ke rumah lain itu ya terlalu jauh, nggak berdekatan guys. Tadi kan udah diinformasiin ya, kalau di Baduy Dalam itu ada larangan-larangan tertentu. Contohnya itu kita nggak boleh bawa sabun ya, jangan mandi pakai sabun. Terus apalagi bang? nggak boleh pakai sampo, nggak boleh pakai odol. Pokoknya di Baduy Dalam itu tidak boleh ada kegiatan mandi dengan bahan-bahan kimia seperti sabun, sampo, dan odol. Tuh guys, alasannya kenapa nih bang kalau boleh tahu? Kalau untuk logiknya, karena sungai di Baduy itu kan ada titik teratas. Nah, dari sumber air itu mereka semuanya ketergantungan dengan air itu. Jika kali di air itu kita mandi dengan bahan kimia, maka sumber kebutuhan mereka itu sudah terkontaminasi oleh kita. Terus perihal kamar mandi nih, banyak juga nih kayak teman-teman yang mau ikut tapi males karena katanya toiletnya gimana mandinya gitu gimana tuh? Jadi Ada toilet khusus atau gimana? Jadi kalau untuk di Baduy Dalam, kita itu tidak berwisata ya. Jadi ke Baduy Dalam itu kita tidak wisata, tapi kita silaturahmi. Mengapa? Ada kalimat Sabah Budaya Baduy. Nah, Sabah itu adalah silaturahmi. Makanya dari segi wisata kita dihapus menjadi Sabah Budaya Baduy. Nah, jadi ketika kita ke Baduy, kita itu bertamu. Jadi kita mengikuti semua apa yang mereka lakukan ataupun kegiatannya mereka, kita harus ikuti. Dari contoh hal toilet. Nah, dari untuk toilet pun mereka itu ya seada dan ala kadarnya. Terutama untuk cowok. Untuk cowok itu dari kencing sampai buang air besar. Nah, ada sumber kali yang khusus untuk peruntukannya untuk buang air kecil sampai buang air besar. Gitu. Jadi walaupun di sini banyak kali, nggak sembarangan buang air kecil, buang air besar ya. Jadi ada kali-kali khusus ya. Betul. Jadi ada stepnya, karena aliran sungai itu ada dari atas sampai ke bawah. Nah, dari atas itu untuk sumber kebutuhannya orang Baduy Dalam, dari minum sampai cuci beras gitu. Nanti ada step lagi untuk cuci baju, dan terakhir itu untuk buang air besar. Oke gitu guys. Jadi kalau kalian kesini wajib hukumnya mengikuti aturan adat istiadat suku Baduy, Betul. luar ataupun dalam ya. Betul. Gitu. Karena di sini kita betul juga kata Kang Evan, kita bukan hanya happy juga, tapi di sini bersilaturahmi ya, Betul. mengenal budaya Baduy juga guys. Oke kalau gitu makasih Kang Evan. Siap, sama-sama. Ya. Nah guys, di depan gua udah perbatasan antara Baduy luar dan Baduy dalam ya guys. Jadi batas dokumentasi mau itu rekam video ataupun foto-foto sampai sini, setelah lewatin jembatan itu nggak boleh ambil dokumentasi lagi ya guys.
Nah guys, alhamdulillah gua udah nginap 1 malam di Baduy Dalam, tapi gua nggak bisa mendokumentasikan ya, karena di Baduy Dalam itu nggak boleh recording ataupun foto yang ada di sekitar area Baduy Dalam. Tapi gua bakal jelasin ke kalian guys. Nah ini sekarang sudah ada di jembatan perbatasan antara Baduy Luar dan Baduy Dalam guys. Oke guys, jadi pengalaman pertama gua nginep di Baduy Dalam itu luar biasa dan belum pernah gua alamin ya. Jadi mungkin kalau buat orang tua kita yang kelahiran tahun 70-an, 60 tahunan ya guys, di tahun 60, 70 itu ya udah terbiasa, udah pernah ngalamin kehidupan tanpa listrik, tanpa gadget gitu kan. Dan ya sehari-harinya di Baduy itu gua perhatiin ya, itu apa profesi masyarakat Baduy Dalam bang? Bertani Dan ladang juga ngambil madu di sama nah kalau wanitanya itu bikin tenun gitu kan. Nah ya jadi benar-benar kalau untuk di Baduy Dalam itu dari peraturan sangat ketat ya. Beda dengan di Baduy Luar. Kalau Baduy Luar masih bisa kita main HP gitu kan, ya, lebih modernisasi. Nah, main HP. sekarang gua mau tanya ini sama anak-anak, pengalaman first impression ke Baduy Dalam kayak gimana ya. Yang pertama nih, gua mau tanya dulu Jose, gimana kesan-kesannya di Baduy Dalam? Mantap, seru guys. Terus? Pokoknya beda dari kehidupan kita yang sehari-hari. Nah, cocok banget ya buat orang-orang yang manja mungkin, yang nggak bisa, yang autis sama HP, ya udah datang ke sini coba ngerasain seharian tanpa HP. Nah, sekarang kita coba tanya si Fahzul. Mau tanya, kesan pertama lo datang ke Baduy gimana? Pertamanya sih capek ya. Kita belum tahu karena kita baru pertama kali ke Baduy sih. Apa yang bikin lo terkesan? Mungkin ada perbedaan, wah di sini mah gini, di sana di kota mah gini apa? Contoh hal kecil. Contoh hal kecil, kalau kita di kota kayak kami kerja di Jakarta kan kita fokus kerja, berisik lah, nggak ada ketenangan, fokus kita cuma kerja. Tapi kalau lo butuh ketenangan, keasikan, bagi gua ya Baduy sih, Baduy. Iya, asik sih bagi gua sih. Buat edukasi. Iya, mandi di sungai. Apa? Hal unik temukan di Baduy. main di sungai dong pas berak. Tanpa penghalang ya guys. Iya, transparan. Ya. Tapi walaupun gitu, Jul, mereka itu taat sama aturan. Kita kan emang mandinya di kali ya. Iya benar. Tapi mungkin orang yang belum pernah ke Baduy pikirnya, loh kok mandi sama BAB itu buang air kecil kok nyatu. Enggak, ternyata ya Jul ya. Iya, gua nggak mau percaya lagi sih. Soalnya gua ada survei sendiri ya. Jadi ada kali khusus untuk mandi dan kali khusus untuk BAB. Ya. Jadi airnya itu mengalir dari yang tempat kita mandi sama terus mengalir ke tempat yang buat BAB gitu. Airnya bersih sungai guys. Iya benar. Sekarang kita tanya teman-teman yang lain guys. Ini halo Bunda. Ini Bunda tersayang kita nih, sesepuh. Bunda, aku mau tanya. Bunda kan baru pertama kali ke Baduy. Ya kan, kira-kira kesannya itu apa yang bikin Bunda itu nggak bakal lupa gitu kan? Mungkin yang belum pernah Bunda lakukan, ternyata mereka bisa. Contohnya apa Bun? Biar teman-teman tahu. Contohnya anak-anak yang masih kecil nggak usah diatur sama orang tuanya. Ya udah nurut ya. Udah punya feeling sendiri. Begitu bangun tidur mereka ganti baju ke ladang dan mereka main sebentar dengan kawan-kawannya. Kemudian mereka pergi ke ladang dengan ayah ibunya. Ya, dan tanpa itu diperintah. betul, dan itu aktivitas sehari-hari seperti itu ya. Oke.
Makasih Bunda. Oke guys, sekarang gua mau tanya Kak Yuni. Kak Yuni, aku mau tanya nih. Apalagi Kak Yuni ini guys udah 3 apa 4 kali ya ke sini. 3 kali. Nah, berarti nggak bosen. Kira-kira apa sih yang bikin Kak Yuni tuh pengen datang lagi, datang lagi? Ada gak kesan-kesan yang bikin Kak Yuni itu nggak pernah lupa dan pengen datang lagi ke sini? Karena suasananya sih, kebetulan kan aku masih tinggal di perkampungan. Nah, dulu pas kecil suasananya kayak gini. Oh, kayak gini. Jadi mengobati rasa rindu Iya. ya. Tapi dulu ada listrik sih. Oh, zaman Kak Yuni ada Iya, listrik. Tapi suasananya kurang lebih mirip. Kurang lebih mirip. Ada lagi apa kira-kira? Kayak tiap kesini jadi merasa bersyukur deh. Karena kan kita hidup di zaman yang serba teknologi tapi Iya. masih ngeluh. Mereka dengan apa namanya? Dengan seadanya. Seadanya, tapi nggak pernah oh gini ya. Kalau kita kan masih ada "Aduh, capek banget kayak gini, masa mati lampu Iya, gitu kan. benar-benar. Gitu. Oke, makasih Kak Yuni. Sekarang kita lagi istirahat dulu. Ini gua bisa ngerekam karena udah ada di Baduy luar. Nah, istirahat dulu. Kebetulan ada anak-anak Baduy nih yang dari luar ya, Dek ya. Namanya siapa, Dek? Arsih, Ini Nita, Nita, ini Ratna, ini James, Jamis. Umur berapa kalian? 8 tahun. Ini malu-malu. 4 tahun dia. Saudara. Saudara saudara ya? Masih keluarga. Gitu. Udah ini ngapain ini lagi santai-santai ya? Oh, tuh guys, anak-anak di Baduy ini bagus, nggak rewel gitu kan. Pada diem dan nurut sama orang tuanya gitu. Terus dari kecil juga udah dibiasain ke ladang. Suka ikut ibu ke ladang. suka. Tuh, suka ikut ibu ke ladang, nggak rewel gitu. Jadi ya buat kalian mungkin yang pengen tahu nih untuk kebiasaan dan budaya dari masyarakat Baduy itu, gua acungin jempol ya. Masih tetap ramah gitu kan. Pokoknya wajib, Baduy is the best. Oke guys, untuk perjalanan eksplorasi di Baduy luar sampai sini dulu. Pokoknya buat kalian yang baru nemuin channel Jam Explore, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya sih. Muter-muter. Yo yang grupnya, yuk foto dulu yuk grupnya. Yuk grup A. Grup A. Halo. Lawan. Beremang ya sudah berangkat dengan coy. Ayo kita. 1, 2, 3.